Pagi. Bisa terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, ini sudah Pagi, Bu Irma Bu. kirim. Pagi, sudah saya kirim barcode-nya. Saya tunggu sampai Anda bisa absen, ya. Jadi yang kesulitan langsung Bu Irma absenkan. Saya akan buka siap. Ini saya mau dulu. Baik, Bu. Oke. Ini matikan dulu. Nah, ini kan kita bisa lihat yang sudah absen berapa. Terus ini di sini nih. Ditunggu. Mbak Cindana ada? Halo? Mbak Cindana, ada nggak? Cindana hadir, Ibu. Oke, saya absenkan. Khoiri Amana? Oke, Khoiri, Mbak Khoiri? Hadir, Ibu. Oke, hadir. Elia Safaatun? Belum ada. Mbak Afi Erika? Afi Erika, udah bisa absen. Mbak Sofi Hanifah? Hadir, Ibu. Oke. Bunga Marseli? Mbak Naila Rizkia? Belum ada. Ini yang kedua. Mbak Imawati, Irnawati apa Imawati nih? Hadir, Bu. Oke. Belum absen ya. Firmansyah, Mas Firmansyah. Belum ada. Mbak Maila? Citra Pradita. Mbak Putri Eka Ramadhani? Ada. Mbak Dela Anissa Fitri? Hadir, Bu. Dela Anissa Fitri hadir. Oke.
Indira Budiapsari? Nggak ada. Oke. Umi Latifatul Lailiyah. Ada? Nggak ada. Emilia Yosepin Budianto? Hadir, Ibu. Oh, dia belum absen ya, Mbak? Iya, Ibu, masih kesulitan. Oke. Ini sudah Ibu absenin, tolong dicek. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Mbak Salsabila Putri Hairunisa. Ada? Mbak Salsabila Putri? Mas Heskil Angkasa Putra? Hadir, Ibu. Belum absen ya, Mas? Iya, belum, Ibu. Terkendala. Oke, Bu Irma sudah absen kan? Terima kasih, Ibu. Oh iya, sama-sama. Tan David Christian. Ada? Ada. Mbak Haniatul Mungfaridah? Hadir, Ibu. Belum absen ya, Mbak? Iya, belum, Ibu, masih kesulitan. Oke. Ini sudah semua. Sudah semua. Ya, yang belum absen ada 3 orang. Ada yang kesulitan? Silakan, Bu Irma, mumpung lagi depan absen. Bunga, Mbak Bunga ada? Oh, ada. Mas Firmansyah, adakah? Tidak ada ya. Mbak Umi Latifatul, ada? Tidak ada. Mas Tan David Christian. Ya, jadi 3 orang belum absen. Nanti kalau udah masuk, hubungi Bu Irma ya, kita ke acara perkuliahan saja. Oke, hari ini kita pertemuan minggu ketiga. Jadi Bu Irma mungkin mau upload karena ini baru muncul kulonnya ya. Insya Allah nanti sore. Tapi sebelumnya nanti akan saya kasihkan materinya ke Mas apa kemarin Bu Irma lupa. Mas Zidan ya? Iya, Bu. Oke. Ya, nih. Kita ini ya Bu Irma tidak menggunakan gambar sengaja biar ada nanti pada nyari gambar. Jadi kita akan belajar sebenarnya mekanisme membuka dan menutupnya stomata sudah Anda pelajari di fisiologi tumbuhan. Mungkin sedikit di anatomi ya. Nah, anatomi itu kita akan belajar struktur dari sel stomata lengkap ya. Dari sel penutup, kemudian ada sel tetangga, tipe-tipenya, ada yang turun ke bawah, ada yang naik, ada yang sama rata, ada yang tidak mempunyai sel tetangga, ada yang punya sel tetangga lengkap, dan itu beberapa tipe ya, anisomatik ya, dan beberapa tipe-tipe yang lain. Nah, kenapa di biofisika kita belajar lagi tentang proses ini? Ini sebenarnya tidak hanya dengan fisika ya, mekanik, tapi kita juga terhubung dengan senyawa atau kandungan unsur molekul yang mempengaruhi dari pergerakan buka tutup stomata ini. Jadi tidak hanya air, tapi ada beberapa unsur ya, terutama K, kemudian ada hormon ABA, itu nanti bisa Anda baca lagi, waktu di Vistum ada. Dan saya minta Anda baca juga tentang tipe-tipe stomata ya. Jadi bagaimana Anda tahu kenapa mulut stomata itu membuka, kapan dia menutup, yang berperan bisa membuka menutup itu apa saja,
Kenapa kok bisa membuka? Adakah gerakan atau bantuan dari sel tetangganya? Jadi kita belajar bahwa hubungan bertetangga itu tidak hanya kita sebagai manusia, ya. Di stomata sudah kita diajari betul itu. Dan itu sangat kompleks ternyata bertetangganya si stomata. Bisa buka menutup dan diatur juga. Ini saya bukanya nggak boleh maksimum nih. Saya tidak boleh buka nih karena airnya di bawah, di akar, di sekitar akar nggak ada. Kok tahu? Terus sel tetangganya juga nggak ada gerakan sehingga stomatanya itu nggak bisa buka. Seperti itu ya. Jadi mungkin bagus sekali ya kita belajar dari peristiwa membuka menutupnya stomata ini. Karena itu terintegrasi betul ya antara struktur kimiawi, jadi struktur itu maksudnya yang tadi sel tetangga ya, sel tetangga, sel penutup mulut stomata dan gerakannya. Nah di biofisika ini nanti kita akan mengulang lagi mungkin sedikitnya biar Anda refresh. Jadi kenapa membuka menutup? Ya, karena ada peristiwa penting ya di dalam metabolisme tumbuhan yaitu transpirasi. Nah, transpirasi ini terjadi dan sangat ditentukan oleh membukanya stomata. Kalau tidak membuka stomata seperti pada malam hari, itu transpirasi mendekati nol. Artinya airnya itu udah sampai ke atas, ya. Nah, kemudian stomata penting kalau air dari sel penutup keluar ke sel-sel sekitarnya. Kemudian peristiwanya adalah adanya perubahan nilai potensial osmotik. Jadi potensial osmotik itu turgor ya di dalam sel penutup. Sel penutup itu yang dua berupa itu kalau kita ibaratkan adalah daun pintu itu. Tapi daun pintu yang bisa digeser ya dua-duanya. Nah, daun pintu yang bisa digeser itu ditempelkan kan di tembok. Nah, kita ibaratkan si tembok itu adalah sel tetangga. Anda mungkin bisa bayangkan ya, pintu tadi yang digeser pada tanaman tertentu ada yang lebih masuk ke dalam, artinya lebih di bawah dari sel tetangga atau di bawahnya tembok. Kenapa? Karena pasti akan dihubungkan dengan fungsi ya. Tanaman air beda dengan tanaman darat. Tanaman yang banyak sekali cahayanya akan beda. Tanaman yang kebanyakan mungkin kelembabannya tinggi akan beda ya. Adaptasinya beda. Ada mungkin juga tadi pintu agak maju, agak menjorok ke depan sementara temboknya ada yang di bawah. Beda dengan yang tadi. Ada juga yang sama rata. Nah, kemudian tipe temboknya juga macam-macam nih. Kalau tembok kita tuh ada yang dari batu bata, ada yang dari mungkin semen ya, ada yang dari gedek, ada yang dari kayu, sama ada tipe-tipenya. Jadi kalau dari kayu kan mesti bentuknya beda dengan yang dari batu bata. Jadi itulah kita belajar ya seperti itu. Saya menganalogikan biar mungkin yang sudah agak lupa jadi agak ingat ya. Nah, pintu itu bisa terbuka kalau daun pintu itu tuh berubah. Berubah apanya? Nilai potensial osmotik. Jadi di dalam sel penutup itu bisa mengubah potensial air. Kenapa? Karena ada perubahan kimia. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Belum. Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, halo? Loh, Bu Irma belum nge-share ya? Belum, Ibu. Nah, kenapa kalian diem aja?
Bentar. Tak kira memang begitu, Bu. Oh, enggak. Sama Ibu. Saya kira juga Iya, tadi Bu. Saya Anteng sekali kalian itu hebat. Berarti Bu Irma bisa mendongeng. Sudah kelihatan belum? sudah Ibu. Sudah Ibu. Bu. Ya, Sudah, Bu. apa-apa. Ini Bu Irma lagi stres, nanti sore mau jadi itu pembimbing PKM ya. Agak takut soalnya harus ikut. Nah, sudah kelihatan semua? Sudah ya? Ini lebih. Sudah Ibu. Ya, oke. Jadi stomata membuka jika tekanan turgor sel penutupnya tinggi. Jadi kalau di situ itu ada tekanan, dia bisa membuka karena sel-sel tetangganya itu lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah, otomatis sel tetangganya ya, ini bukan, kita lagi cerita kenapa sel penutup itu bisa membuka. Sel tetangganya tadi yang di sekitar pintu itu kan tekanannya jadi rendah, kehilangan air, terus mengkerut. Kalau yang temboknya tadi mengkerut, otomatis pintunya itu jadi ditarik kan, sebelah sana ditarik juga, sebelah kirinya ditarik, pokoknya ditarik oleh sel tetangga yang mengkerut. Karena dia berisi tekanan yang lebih tinggi daripada sel tetangga. Sehingga si sel penutup akan ditarik ke belakang, maka sel stomata itu terbuka. Jadi stomatanya akan terbuka. Itulah peristiwanya. Bisa diikuti atau ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Nah, belum ya. Nah, sebaliknya, ketika air meninggalkan sel penutup, airnya meninggalkan pintu nih, kan akan menuju sel tetangga. Maka tekanan turgor di dalam sel penutup akan menurun atau rendah. Sementara itu sel tetangga tadi kan kemasukan air, sehingga menggelembung sel tetangganya. Kalau sel tetangganya menggelembung, maka sel penutup ke depan itu maksudnya karena tadi temboknya pada menggelembung, otomatis pintunya kan didorong dari arah semua sel tetangga, makanya tertutup, tidak punya mulut yang terbuka. Maka stomata tertutup. Sampai di sini jelas nggak? Halo? Jelas Ibu. Ya. Menutupnya stoma akan menurunkan jumlah CO2. Ya, karena mulut stoma itu ada hubungannya dengan masuknya CO2 ke dalam daun, sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Itu kalau menutup. Kemudian, sebenarnya membuka dan menutup stomata itu ada tujuannya, yaitu menjaga keseimbangan antara kehilangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Jadi gini, kalau kita kehilangan air hasil apa? Hasil dari transpirasi, hasil dari fotosintesis, ya. Sebenarnya fotosintesis itu kan malah merubah air H2O plus CO2 akan menjadi karbohidrat plus O2, ya. Tapi pada kehilangan transpirasi ini kan bukan secara langsung hasil dari fotosintesis. Jadi hasil dari metabolisme, di situ ada respirasi. Kemudian kalau transpirasinya tinggi, sementara di sekitar akar itu airnya banyak, untuk mengeluarkan air otomatis harus dibuka stomata. Yang membuka adalah sel penutup.
Semakin airnya harus dikeluarkan banyak, semakin mulutnya lebar. Tapi apa yang didapat kalau mulutnya lebar? Jadi dia kan memberi air, memberi kelembaban keluar. Jadi memberi, tapi dia juga mendapatkan. Apa yang didapatkan adalah masuknya CO2. Kalau tadi mengeluarkan airnya banyak, ya kalau kita setakuhnya banyak nih, ternyata CO2 yang masuk banyak. Kalau CO2 banyak, airnya di bawah banyak, yang terjadi adalah pembentukan gula melalui fotosintesis banyak. Seperti itu ya. Jadi penting sekali membuka menutup stomata itu. Ada urusannya kalau kita banyak membuka, rezekinya juga banyak. Dicontohi sama stomata ini, ya. Kalau kita mengeluarkan air banyak, stomatanya kan akan melebar tuh sel penutupnya. Nah, apa yang terjadi? CO2 masuk banyak, CO2 banyak, air di bawah ada, jadilah karbohidrat yang banyak. Ada pertanyaan? Halo? Ngantuk ya? Saat ini belum ada pertanyaan, Ibu. Ya, saya kira pada ngantuk nih. Memang udaranya itu enak buat tidur kan jam segini. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata ini disebabkan tadi oleh turgor. Turgor itu apa? Adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Jadi dinding sel ini akan bisa mengkerut, bisa mengembang sebenarnya ya. Tergantung dari isi selnya. Jadi kadang ngempes, kadang mungkin agak ngembang itu. Nah, banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Sebenarnya kalau pada pertumbuhan yang maksimum, dinding sel ini tekanannya dinding sel itu adalah tekanan yang besar. Kenapa? Pada tekanan yang optimum atau yang lebih besar itu nanti dari letak organel, kemudian perputaran di protoplasma itu akan maksimum. Yang terjadi adalah hasil dari metabolismenya itu maksimum. Sehingga pada saat tekanan dinding sel ini maksimal atau optimum ya, ini perkembangan pertumbuhan dari si sel, dari si tanaman itu, dari organ itu akan maksimal. Tapi kalau mengkerut, misal kekurangan air ya, banyak mengkerutnya, CO2 yang masuk sedikit, kemudian airnya sedikit, akhirnya fotosintesisnya rendah. Nah, kalau misalnya tanaman ini sakit misalnya ya, Bu, kan di airnya banyak, nutrisinya cukup. Nah, tapi mungkin ada pengaruh ya, dia tidak bisa berkembang secara baik. Karena apa? Kemungkinan ya, dengan mengkerutnya sel, dengan stres tertentu ya, misalnya stres garam yang tinggi, stres UV ya, itu akan menyebabkan letak organel tadi karena mengkerut, karena tekanan pada dinding sel menurun misalnya, itu letak organel juga enggak presisi ya. Kemudian perputaran dari protoplasma juga tidak maksimum. Jadi perkembangan sel ini akan terhambat. Semakin dia tersiksa atau dalam tanda petik ya tidak pada porsinya, itu malah bisa membunuh si sel itu yang akhirnya menuju kematian sel ya. Jadi ada toleransinya. Nah, semakin banyak isi sel, jadi kalau selnya semakin banyak isinya, semakin besar tekanan dinding sel. Tekanan turgor terbesar terjadi pada pukul 4 sampai 8. Jadi ini kalau istilah kita menggunakan istilah asing, mungkin Anda sering membaca pre-dawn. Pre-dawn ini jadi Bu Erma pernah penelitian sebelum fajar menyingsing ya, sekitar jam 4. Saya waktu itu ingat di Sulawesi itu habis sahur ya. Kita berangkat merunduk betul di bawah pohon ya. Itu kita mengukur potensial air
dengan menggunakan alat ya, itu namanya Scholander pressure bomb. Itu tuh bisa menentukan potensial air daun dan potensial air akar. Nah, ternyata memang betul-betul di jam 4 itu kebetulan kita mengukurnya sampai jam 6 ya, karena pokoknya sebelum matahari terbit, namanya juga pre-dawn. Itu ternyata potensial di bawah itu rendah, minus hampir ke 0. Jadi itu betul-betul yang paling tinggi. Karena nanti semakin siang itu semakin ke atas kan minus. Kalau minus dengan 0 kan lebih tinggi 0, ya bisa dipahami. Jadi tekanan potensial itu nggak ada yang positif. Tapi kalau yang sama itu sama antara akar dengan tanah itu 0, itu paling tinggi karena semakin ke atas semakin minusnya tinggi. Itu potensial ya tekanan. Kayak ban. Ada pertanyaan? Loh? Tuh, kok diam aja? Belum ya. Ya, minum dulu. Untuk saat ini belum. Oh, belum ya. Berarti jelas apa enggak jelas nih suaranya Bu Irma? Nanti ternyata enggak dulu. Suaranya jelas, Ibu. Suaranya jelas, Bu. Saya Ya. izin bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Berarti untuk tanaman semisal dilewat dari jam tadi di atas jam 8 itu kan mereka istilahnya menghadapi sinar matahari yang lebih panas gitu, Ibu. Ya, betul. Nah, semisal disiram air itu pengaruh tidak ya, Bu? Kadang saya seperti itu soalnya untuk tanaman. Ya, jadi begini. Kalau sudah mulai matahari ada dan fotosintesisnya sudah mulai berlangsung, kita tinggal ada air nggak di bawah. Misal ini pada musim kemarau ya Mas. Misalnya Anda kan di Indonesia ada 2 musim ya, musim hujan, musim kemarau. Kalau pada saat musim hujan, Anda misalnya mulai itu ada matahari nyiram, saya kira nggak ada gunanya karena kan di bawah di sekitar akar ada air. Nah, air ini kan akan digunakan salah satunya adalah tadi untuk fotosintesis. Yang sisanya dan sebagainya itu kan ditranspirasikan. Ya, Anda tahu peristiwa transpirasi itu hasilnya dari mana dikeluarkan. Nah, kalau Anda menyiram saat musim kemarau itu mungkin sangat menguntungkan bagi si tanaman itu karena di saat matahari bersinar terik, artinya di situ adalah saatnya si klorofil akan dipakai sebagai pigmen untuk proses berlangsungnya ya fotosintesis. Nah, Anda tahu sendiri di dalam proses fase terang dan fase gelap itu kan ada dibutuhkan air. Nah, kalau Anda menambahkan air saat di sekitar akar tidak ada air itu sangat bermanfaat. Nah, jangan salah juga ya kalau ada banjir. Itu kan di sekitar akar kebanyakan air. Justru itu bisa mematikan si tanaman itu karena di sekitar air yang penuh di sekitar akar yang penuh air itu akan menyebabkan anaerob. Respirasi akar tidak berlangsung ya. Jadi anoreksia. Nah, itulah walaupun banyak air tapi akan bisa membunuh si tanaman itu. Tidak bisa transpirasi. Wong airnya tidak bisa masuk ke dalam akar. Nah, tapi kalau tadi yang pertanyaannya Mas apa tadi? Itu bisa aja ya, nggak masalah. Jadi bukan mengagetkan juga. Tapi Anda harus lihat ya, kalau panas banget ya, misalnya lagi panas-panasnya nih jam 12 sampai jam 2. Itu permukaan tanah kan lagi panas-panasnya nih. Jadi akar itu sangat stres, sangat tercekam kalau permukaan tanah yang di atas akar itu tuh meningkat suhunya. Nah, itu yang akan pertama kali stres adalah akar, bukan daunnya. Karena dia satu tadi ya, habis memasukkan air, memasukkan nutrisi-nutrisi yang terlarut, sementara kepanasan. Nah, tidak bisa berlangsung itu penyerapan air dan nutrisi. Begitu, Mas. Sehingga kalau Anda menyiram pada saat-saat yang seperti itu kurang baik. Menyiramnya harus dari pagi karena itu juga mendinginkan ya sekitar akar. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Jelas atau belum? Jawabannya Bu Irma. Sudah jelas Ibu. Berarti memang baiknya tidak di saat jam itu, dan bisa dibilang saat jam itu tanaman lebih mengandalkan dari akar daripada lewat stomata Ibu. Iya. Jadi betul ya, kalau menyiram kadang-kadang kan terkena daunnya, tapi ingat yang digunakan air untuk fotosintesis adalah air yang melalui silem dari bawah. Nah, air yang melalui stomata itu hanya sangat sedikit. Artinya pasti yang kalau Anda nyiram kan mesti ada yang jatuh ke tanah lebih banyak daripada yang lewat stomata. Seperti itu ya, Mas? Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya lanjutkan. Nah, tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang terlalu atau solut di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka potensial osmotik sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgor sel tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi air sel akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke sel penjaga, tadi kok Bu Irma ada bilang sel tetangga, sel penjaga, itu sama nggak sel penjaga sama sel tetangga? Buat sel. Sama nggak? Ini sebelah saya ada Ibu dosen anatomi tumbuhan, Bu Sri Haryanti loh. Anda kan diajar dulu bukan sama saya. Ya. Halo. Buat sel sama enggak dengan ya nanti dicari biar Anda baca. Halo? Untuk memacu agar air masuk ke sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlalu di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Ini kan ceritanya biar membuka stomatanya. Tadi di depan udah saya terangkan, jadi Anda mestinya harus membuka ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata sel. Pertama, ada faktor eksternal. Eksternal itu faktor luar seperti intensitas cahaya matahari, kemudian konsentrasi CO2, dan asam absisat aba. Ini kok dari luar ya? Apa betul ini ya aba kok dari luar? Ini saya lanjut dulu ya. Nanti Anda baru bertanya kalau sudah lanjut. Nah, cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+. Dari mana? K+ dan air, sehingga stomata membuka pada pagi hari. Kalau membuka stomatanya, berarti kan itu ada yang narik. Yang narik apa? Sel penutup. Pendut kan? Tentunya itu loh. Tadi kan sudah kalau membuka. Tapi sel tetangganya tadi pada mengkerut. Artinya jumlah air dan isinya perginya ke sel penutup. Menyerap ion K+ dan air. Sehingga dia membuka. Kenapa membuka? Karena dirangsang oleh cahaya matahari. Kok bisa? Cahaya matahari urusannya apa? Di dalam sel penutup kan juga ada klorofil. Ya, situ ada urusannya dengan K+, ada urusannya nanti dengan gula. Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Jadi kalau kita lagi nggak punya duit nih, dompetnya dibuka, siapa tahu ada yang ngasih duit, gitu kan? Sama dengan ini. Jadi kalau stomata membuka itu ciri-ciri konsentrasi CO2 di dalam daun itu lagi rendah. Kenapa? Ya karena pengen dimasuki sama CO2 dari luar daun.
Oleh sebab itu, tadi peranan cahaya matahari merangsang sel penutup. Kalau tidak ada lagi cahaya matahari atau mungkin lagi mendung, nah berarti kan sel penutup ini enggak buka. Ataupun mungkin membukanya tidak maksimum ya, membuka tapi sangat sedikit. Jadi kalau pas mendung, otomatis CO2 yang masuk juga rendah. Oleh sebab itu, biasanya pada musim hujan atau airnya kebanyakan ya, itu justru fotosintesisnya akan rendah. Tapi kan nggak mungkin ya seharian dari pagi sampai sore hujan sampai berbulan-bulan, nggak mungkin. Itu biasanya ya sehari 2 hari nanti ada panas lagi. Nah, karbon dioksida tekanan parsial CO2 yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Jadi CO2 yang rendah itu pH selnya tinggi. pH yang tinggi itu sekitar 6-7. Kalau pH-nya 6-7 itu akan merangsang penguraian pati menjadi gula. Jadi pati hasil dari fotosintesis diuraikan menjadi gula sehingga stomatanya terbuka. Air. Jadi apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya sehingga stomata akan tertutup. Ya. Cahaya. Dengan adanya cahaya, maka fotosintesis akan berjalan. Sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan stomata terbuka. Ya. Jadi cahaya tadi kan akan merangsang membukanya stomata. Tapi itu juga nggak boleh kebanyakan ya. Suhu, naiknya suhu akan meningkatkan laju respirasi. Sehingga kadar CO2 dalam daun meningkat, pH akan turun, dan stomata tertutup. Tadi kan pH naik 6-7 itu akan terjadi stomata membuka. Tapi kalau turun pH-nya, stomatanya akan tertutup. Angin berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya stomata secara tidak langsung. Dalam keadaan angin yang bertiup kencang, pengeluaran air melalui transpirasi seringkali melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantinya. Jadi yang lepas lebih banyak daripada yang untuk menggantikan. Akibatnya kalau anginnya banyak, itu transpirasinya kan naik, tapi di atas kemampuan dia mengganti air di bawah, maka stomata akan tertutup karena kekurangan air dan turbornya turun. Faktor internal atau jam biologis itu memacu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka. Sedangkan malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Nah, ini kalau Anda belajar faktor internal jam biologis, Anda pasti paham tadi pertanyaannya. Kapan menyiram, kapan menyemprot pupuk daun, ya. Jam berapa? Itu karena tanaman juga punya jam biologis nih. Kalau sekarang banyak anak mungkin Anda tidak ya, main game online, nah pasti akan jam biologisnya lupa ya, pagi-pagi tidur sampai jam 4 sore, bangun lagi, itu pasti nanti sakit itu. Jam biologisnya berubah. Satu hari, malam hari nggak tidur nonton drakor, pagi harinya terus pintar matanya itu. Ya. Ada pertanyaan enggak? Halo? Belum, Bu. Belum. Bu, izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Bu, saya Raffi izin bertanya. Saya masih belum mengerti yang bagian kenapa cahaya itu bisa merangsang penyerapan ion K+ sehingga membuka, Ibu. Ya, tunggu ya. Boleh menunggu nanti jawabannya. Mas? Nggih, Bu. Ditunggu nggih. Nggih.
Nah, ini tadi stomata pada tumbuhan berbeda karena perbedaan keadaan letak sel penutup. Penyebarannya, bentuk dan letak penebalan dinding sel penutup, serta arah membukanya sel penutup. Jumlah dan letak sel tetangga pada tumbuhan dikotil dan monokotil, letak sel penutup terhadap permukaan epidermis, dan ontogen. Ontogen, asal usulnya bukan anto ya, ini ontogeni. Aktivitas stomata terjadi karena hubungan air dari sel-sel penutup dan sel-sel pembantu. Itu ada sel pembantu, sama enggak dengan sel tetangga? Ya. Lihat, dibuka. Udah. Beda, Bu. Ya. Sebentar ya. Ini Bu Erma, ini dibuka dulu Bu Har. Ya. Dibuka, terus nanti Bu Har, ya, klik dimit aja. Ya. Ini bila sel-sel penutup menjadi turgid atau dinding sel yang tipis menggembung dan dinding sel yang tebal yang mengelilingi lubang tidak dapat menggembung cukup besar menjadi sangat cekung karena membuka lubang. Nah, ini kode format. Ya. Ini bukan klik mute dulu. Ya sudah. Ya, ini dimatiin dulu. Di mute dulu. Ya. Bentar. Udah, ya. Ini bubar kan jam 10.10. Ya. Ya, saya lanjutkan. Bubar jam berapa? 10.10. Ya. Oleh karena itu, membuka dan menutupnya stomata tergantung pada perubahan-perubahan turgiditas, ya. Turgiditas. Turgiditas dan sel-sel penutup. Dari sel penutup yaitu kalau sel penutup turgid, lubang membuka dan sel-sel mengendor. Kalau mengendor, tadi di depan sudah ya, itu lubangnya akan menutup. Itu yang pintu tadi itu. Pompa proton merupakan pada beberapa tumbuhan, misalnya kelompok tumbuhan cam ini contohnya yang sukulen ya. Ini stoma membuka pada malam hari, sedangkan pada siang hari stomatanya itu akan menutup. Pompa proton merupakan adaptasi untuk mengurangi proses penguapan. Bukan? Udah. Ya. Pompa proton merupakan adaptasi untuk mengurangi proses penguapan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Jadi pompa proton ini sebenarnya nanti ada hubungannya dengan K.
tadi kaplos ya dengan sinar matahari, sehingga pada saat matahari bersinar justru ini akan pindah ya ke sel tetangga sehingga akan menutup. Kenapa? Agar air yang sedikit di dalam sel tidak keluar lewat peristiwa transpirasi. Pada malam hari CO2 masuk ke dalam tanaman dan disimpan dalam bentuk senyawa C4 ya, biasanya asam malat. Selanjutnya senyawa C4 atau asam malat akan membebaskan CO2 pada siang hari sehingga dapat digunakan untuk fotosintesis. Karena ini kan membutuhkan pigmen ya untuk fotosintesis, dan pigmen itu harus kena sinar matahari. Kalau malam hari kan tidak bisa. Sementara air tidak boleh keluar pada siang hari. Adaptasi lainnya adalah terdapat pada tumbuhan xerofit untuk mengurangi proses transpirasi, yaitu memiliki daun dengan stoma tersembunyi masuk ke dalam bagian dalam yang ditutupi oleh rambut-rambut atau trikomata yang merupakan penjuluran epidermis. Jadi kalau pada manusia itu kan ada jenggot, kumis, alis. Coba kalau alisnya dipotong, begini matanya apa sih lo ya, atau bulu mata. Jadi kalau pada tanaman ini di sekitar stomata itu ada bulu rambut-rambut ya, itu digunakan untuk melembabkan microenvironment. Microenvironment itu tujuannya adalah agar sekitar itu lembab sehingga nggak membuka. Membuka kan karena ada perpindahan ya, ada tekanan tinggi ke rendah atau potensial tinggi ke rendah, atau dari banyak ke sedikit sehingga membuka. Pada saat matahari terik, jumlah air yang hilang oleh proses transpirasi lebih tinggi daripada jumlah air yang diserap oleh akar. Untuk mengurangi laju transpirasi tersebut, stoma akan tertutup. Nah, pengaruh pompa ion kalium. Aktivitas stomata terjadi karena hubungan air dari sel-sel penutup dan sel pembantu tadi, sel tetangga. Bila sel penutup menjadi turgid, dinding sel yang tipis menggembung, dan dinding sel yang tebal yang mengelilingi lubang tidak dapat menggembung cukup besar, menjadi sangat cekung, karenanya membukalah lubang itu. Oleh karena itu membuka dan menutupnya stomata tergantung tadi, ini kok diulangi lagi ya, bentar, ini Bu Irma keliru nih. Ya ini tadi harusnya nggak ada nih, yang ini aja. Stomata membuka karena sel penjaga mengambil air dan menggembung, di mana sel penjaga atau sel tetangga yang menggembung akan mendorong dinding bagian dalam stomata hingga merapat. Ini dibuka itunya yang siap. Oh ya, join diklik ya, nggak apa-apa. Oke, ditunggu dulu. Ini boleh udah di unmute kan? Oke. Stomata membuka karena sel penjaga mengambil air. Ini diklik. Aduh. Sebentar, maaf nih, Bu Irma nggak konsen. Stomata membuka karena sel penjaga mengambil air dan Iya, oke. Ini mahasiswa sekalian, ini Bu Irma mohon maaf ya, ini Bu Har sedang minta tolong, jadi ini nanti mungkin 5 menit nih Bu Irma mau ngeblank nih, tunggu dulu sampai Bu Har absen. Ya, halo? Iya. Nah, 2 menit lagi. Iya, Bu. Nah. Udah ada yang masuk ya. Ini kelihatan nggak? Ini judulnya transpirasi, bisa dilihat? Halo?
Halo. Belum terlihat, Ibu. Belum berubah, Ibu. Aduh, ini berarti Bu Irma harus stop sharing dulu. Ya benar. Ini kepalaku kok pusing ya, Bu. Wah, kena angin. Udah belum? Ini 9 berapa? Oh iya. Bu Har, buka siap dulu. Ini caranya gini. Ini kan Bu Har diklik aja nih. Iya, ini kan di sini Pak. Tidak apa-apa ini. Tadi Bu Har siapnya di mana? Oh ini nih. Bu Har ini di sini. Iya, ini dibuka. Bentar, bawah dilihat ini sudah kurang semenit. Ke bawah. Ya, bentar. Sampai 10 benar. Baru diklik lihat. Ini dulu. Ini benar kan? Bisa ini. Nah ini sudah klik lihat. Enggak, ini udah di sini, pakainya di sini. Bukan, jangan pakai HP, pakai yang di laptop. Beda. Terus X di bawah. Oh, ini masih di luar sesi, berarti bukan laptopnya yang enggak benar. Ini sudah mungkin. Ya, ini ya, yang sudah keluar. Di scroll ke bawah. Ya, Buhar klik mulai perkuliahan. Terus tunggu dulu. Ini Buhar generate barcode nih. Klik Buhar aja biar bisa. Di copy. Ini Buhar klik kanan. Ini arahkan ke sini. Ini arahkan ke sini. Klik kanan ya. Klik kanan. Ini salin gambar. Oke. Buhar buka di MS Teams. Ini loh. Jadi ini kan. Ini yang ada gambar anak-anak. Kan ini. Betul? Ini di chat. Coba diklik chat. Klik chat. Terus chatnya diklik. Ini di sini Buhar kan udah meeting chat nih. Ini diarahkan di sini. Klik kanan. Klik kanan. Paste bawah. Iya, copy paste. Nah, terus send. Sudah. Oke. Sudah, terus Buhar sudah. Berarti ya silakan absen, nanti Buhar ngecek kayak tadi di siap. Ini kan Buhar harus ngecek siapnya, ya kan? Ini diklik dulu yang pink biar keluar. Ini biar barcode-nya. Nah, iya. Sekarang klik. Nah, ini Buhar, ya, ini kan udah dikirim tadi Buhar. Ini kan udah mulai absen nih mahasiswa nih. Siapa tahu ada yang tidak bisa masuk. Bu Haryanti itu ngecek di sini. Ya, di sini. Saya kira sudah ya, kita bisa berpisah. Ya, iya sudah Buhar tinggal. Ini nanti Buhar buka di sini nih, ngajar ini. Ini di unmute. Ya, ya ini kan tinggal unmute ini Buhar. Di rumah aja. Coba ini dibuka nih. Iya. Enggak, ini apa gini? Selamat pagi. Tuh. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Jan, dengar ya? Halo. Oh, dengar. Silakan absen. Ya. Ya, ini sudah absen. Ya, silakan absen. Ya. Buka di siap. Kalau ada yang kesulitan absen. Nah, ini kan bisa dilihat. Sudah bisa kan? Tapi tunggu dulu anaknya dipanggil. Sudah? Ya, sudah bisa kan? Udah bisa. Nanti balik laginya ke materi di sini Buhar. Klik. Ini kan Buhar tadi mau materi dibuka. Share-nya mana tadi? Ini tadi Buhar kan udah. Yang mana? Ini ya. Ini di sini.
Oh, enggak, gampang. Sabar aja. Ini bubar itu kan pertemuan, share-nya kan kemarin lo bubar kan? Ada nggak materinya di laptop ini? Nah, ini di atas ini. Iya, ini kalau beda meluncur itu beda ini bukan dengan saya. Nah, oh iya, iya bisa juga, nggak apa-apa, iya bisa. Nah, suruh nge-share. Kalau saya nggak seperti itu. Oh ini nih, ini kali ya. Oh ini berikutnya bukan. Ini nge-share-nya ini. Ini share-nya. Bentar. Ini mana Bu? Bubar mana? Ada kok ini sama. Tapi Bubar kan sudah nge-share ini ya. Ini MSD tadi sudah. Ini MSD kan ini Bu. Mana? Kirim di mana ini? Iya tadi saya juga lihat. Bentar. Kalau saya kan langsung ini saya share. Halo? Halo Mas Mbak, kelihatan nggak sharing transpirasi? Terlihat Ibu. Ya tuh Buhan. Ini Buhan. Ada oh gitu kan Bu. Enggak ini di mana di folder mana Buhan? Ya gimana? Oh iya gitu aja. Ini tak share sini. Ya juga. Sebentar ditunggu ya. Ya. Ini error. Tunggu materinya ya. Sebentar. Buka dulu. Ya. Buka. Ya, ini kan kemarin sudah bilang buka dulu Bu. Tetap harus dibuka loh Bu. Nanti ngajarnya bagaimana? Iya, nah gini. Ini diklik sini, klik ya. Buka MS Team. Ini buat. Nah, terus ini buka share materi. Ini pakai Windows Bu. Nah, kan yang ini kan tanaman penghasil getah, tinggal diklik. Ya, ganti dulu. Tanya, sudah share belum? Sudah kelihatan ya PPT-nya? Halo? Oh ya, kelihatan. Silakan. Ya, iya ini nanti bukan kalau pindah ke slide kedua diklik. Kan pindah sendiri nih. Oke? Ya. Iya ini aja. Kayak ini nih. Ini santai Buhar. Jangan takut. Ini nah kan? Ini kan Buhar bisa absen nih. Kalau absen ngecek di sini. Kalau mau masuk Buhar ngeklik ini. Nah kan masuk sini. Iya, PPT-nya tadi ini. Ini loh. Ini kan lihat ada merahnya kalau bukan biru di sini. Oke. Nanti kalau bingung, iya kesini lagi. Nanti saya tak. Ya ini sambil belajar ya. Ya nggak apa-apa santai aja Buhat. Kacamatanya. Bentar 5 menit. Pelan-pelan tak bukain pintu. Ya. Halo? Halo? Halo Ibu. Halo Bu. Ya, mohon maaf sebentar. Ya, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah sampai ke transpirasi ya. Definisinya adalah penguapan air melalui tumbuhan. Saya tunggu dulu Mas tadi yang bertanya sebentar.
Jadi semua air yang diserap tumbuhan lebih dari 95 sampai 99% ditranspirasikan ke udara dalam bentuk uap air. Kalau seperti itu, hanya sedikit sekali yang digunakan untuk fotosintesis. Kalau Anda ingat ya, untuk 1 gram beras ya, tepung beras itu dibutuhkan berapa ratus liter air. Sementara hanya dapat 1 gram. Jadi betapa tanaman itu sangat membutuhkan air, ya. Anda harus pahami betapa kita nanti harus mungkin membuat tanaman yang irit air. Karena itu Anda tahu definisinya 99%. Hanya dilewatkan saja. Tapi dilewatkan ini bukan dilewatkan sia-sia ya. Menghasilkan hanya beberapa gram, tapi dia juga bisa dinginkan suasana sekitar ya, terutama untuk manusia. Kemudian air itu juga digunakan untuk tadi tekanan turgor. Membuka menutup sel penutup itu penting sekali karena itu akan buat lalu lintas CO2, O2, air dan sebagainya. Nah, dari mana air ditranspirasikan? Itu ada lentisel, ada kutin, ada stomata. Sehingga kalau kita penelitian sebenarnya itu tidak hanya stomata yang bisa dipakai untuk lalu lintas transpirasi. Tapi ada tuh lentisel dan kutin. Kutin ini juga satu bangunan atau satu bentukan ya di permukaan epidermis. Ini ternyata dia juga bisa melalukan air sampai 10%. Nah, ini ada hubungannya kalau seperti ini. Kalau Anda nanti mungkin penelitian atau KP atau mengukur atau menentukan ya jumlah stomatanya di permukaan tanaman X, permukaan bawah ya, permukaan atas biasanya permukaan bawah ya untuk tanaman darat. Itu Anda bisa lihat per milimeternya. Karena kita memang mungkin belum punya alatnya ya di biologi, saya lihat belum punya alat yang ditempelkan, nanti akan tahu berapa CO2 yang masuk yang digunakan untuk fotosintesis. Jadi kita mungkin biasanya mengukur lebar stomata, lebar dan panjang, kemudian kita ukur lubangnya sehingga nanti konversi berapa CO2 yang masuk, berapa air yang keluar. Nah, ini Anda bisa dilihat ya. Ini yang biru ini adalah air. Jadi ada masuk juga ke air space, rongga udara. Kemudian ini adalah yang biru tadi water molecule, kemudian quartz cell. Quartz cell ini adalah sel penjaga. Sel penjaga ini bukan sel penutup. Betul enggak? Sel penjaga, betulkah itu sama dengan sel tetangga atau sel penjaga itu sama dengan sel penutup? Bu Erma memberi pertanyaan ya, bukan membingungkan. Jadi Anda biar baca juga. Nah tadi transpirasi stomata ini tadi kalau kita lihat di sini ada kutikula. Ini kalau epidermis atas, ini epidermis bawah. Biasanya epidermis atas ini sebagian besar ya tidak ada stomatanya, kecuali mungkin pada beberapa tumbuhan air ya, itu ada stomatanya atau tanaman yang sangat lembab tempat tumbuhnya ya. Nah, kutikula ini justru pada lapisan atas ini mencegah hilangnya air. Kemudian kutikula ini ada juga di lapisan bawah. Tapi yang ada stomatanya jelas nggak ada kutikulanya. Kemudian ada mesofil, ada stomata, dan ada sel pendamping. Nah, ada lagi sel pendamping, quartz sel, sel penutup, sel penjaga, sel tetangga. Nanti Anda akan tahu, nggak usah bingung.
Kemudian ini kegunaan transpirasi. Ini saya sebenarnya mungkin Anda sudah hafal sekali di fisiologi tumbuhan ya. Tapi mungkin saya buka sedikit karena ini ada hubungannya dengan membuka menutup. Tugas saya hari ini dan Anda adalah membicarakan membuka dan menutupnya ini stomata. Proses apa yang terlibat menggunakan CO2 dan H2 melepaskan O2 sebagai produk limbah dari fotosintesis? Untuk apa tumbuhan menggunakan proses ini? Karbohidrat diubah glukosa tadi. Jika tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis, mengapa air keluar dari stomata? Tadi mana? Ya. Tadi ada nih ya. Jadi sel pendamping ini beda dengan apa ini? Ini yang kita ceritakan kan yang ada tutul-tutul kayak dimension ini. Ini adalah sel penutup. Intinya kamu nutup disebut sel penutup. Kenapa nggak sel pembuka, Bu? Jangan tanya ke Bu Erma. Ya, jadi sel pendamping ini bisa juga disebut sel tetangga. Tapi belum menjawab apakah itu buat sel. Ya, nanti dulu. Nah, ini ada, lihat yang hijau adalah yang keluar. H2O, tadi transpirasi, O2 juga bisa keluar. Jadi, satu peristiwa tapi banyak manfaat. Nah, yang penting lagi adalah yang kuning ini, CO2 masuk. Lewat mana? Stomata. Jadi bisa dibayangkan ya, membuka pintu itu ternyata banyak manfaat. Mungkin sedekah ya kalau pada manusia. Mungkin. Nah, fungsi stomata memungkinkan air menguap keluar. Mengapa tumbuhan menutup stomata dengan sel pendamping? Untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan melalui transpirasi. Ini adalah water conservation baik di sel itu. Nggak ada yang boros kayak saya. Mungkin Anda nggak termasuk orang boros, tapi Bu Erma ini belum bisa digolongkan orang yang irit, orang yang nggak mubazir nih. Dicontohkan ini, konsep air penting sekali. Kita nih, kalau air murah aja, mandi ceblang-ceblung, air mengalir netes, dibiarin aja itu. Enggak konsep ya. Akan enggak ganggu, enggak apa gitu. Iya, tapi harus diingat ya kalau kita mungkin suatu ketika atau pernah mengalami air ya, betapa coba kalau kita naik gunung itu kan sebenarnya belajar juga ya, merefleksikan diri ini sebenarnya udah benar enggak. Cari air mau pipis aja susah, nggak boleh dibawa sembarangan, nggak boleh minum air sembarangan, bawa air kebanyakan berat ya. Jadi dilatihlah untuk mengkonserv bagaimana kita menggunakan. Nah, di sini ada guard cell, sel penjaga, bodyguard. Ternyata bodyguard ini adalah dialah yang akan menjaga, menutup, membukanya sama. So, guard cell is mean sel penutup. Ya, jadi bukan sel tetangga. Yang mengguard, yang menjaga, membuka, menutupnya stomata itu peranan utamanya adalah guard cell. Jadi bukan sel tetangga, tapi sel penutup. So, sel tetangga itu it means sel pendamping. Tapi bukan pendamping hidup ya. Ini jadi apa pentingnya stomata? Memungkinkan pertukaran gas untuk fotosintesis. Tuh. Ada tadi CO2 masuk. Fungsi sel pendamping. Nih. Ada di sini guard cell, ini porus. Ada di dalam guard cell ini ada yang biru ini. Kelihatan nggak biru? Halo? Terlihat, Bu. Ya, itulah vakuola. Jadi yang mengembang, mengempis ini termasuk dipengaruhi oleh vakuola.
Vakuola ini kan seperti selaput ya, tapi dia yang akan mengatur juga tekanan atau tekanan dalam sel atau mengatur isi sel juga ya, penting. Nah, di sini ada aksesori sel. Aksesori sel ini pasti sel tetangga buat sel ini ya. Kemudian di sini ada juga mikrofibril selulose. Jadi mikrofibril ini adalah nanti yang akan bisa dengan lentur menarik menarik sehingga kalau tarikannya ke belakang selnya akan menutup, tarikannya ke depan gitu ya, akan membuka dan sebagainya. Nah, bagaimana sel pendamping respon terhadap ketersediaan air? Kering. Kalau kering, sel pendamping tertutup. Air banyak, sel pendamping terbuka. Ini subsidiary cell. Jadi istilahnya macam-macam, tapi nggak usah bingung ya. Yang utamanya adalah ini, sel penutup, kemudian di samping-sampingnya ada sel tetangga. Bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian ini adalah foto stomata ya. Ini kalau tidak salah, ini Anda bisa lihat ini ukurannya 100 mikrometer. Jadi ini menggunakan SEM. Daunnya kita potong ya. Kemudian kita arahkan kelihatan stomatanya. Kalau seperti ini, Anda bisa lihat di sini stomatanya membuka, sedang membuka. Kemudian tadi ini sudah ya, buat sel ini stomata. Stomata itu maksudnya sebenarnya sistem. Jadi stomata itu bukan lubangnya juga, bukan sel penutupnya toh, bukan, tapi dengan sel tetangganya itu. Satu bentukan tapi terdiri dari beberapa sel ya, komponennya ada. Kalau dia membuka ya tetap namanya stomata membuka, kalau dia menutup stomatanya menutup, tapi bukan lubangnya. Kalau lubang yaitu porus atau lubang stomata. Ya, ini kita bisa menggunakan metode replika. Kalau Anda mungkin sudah ambil mikroteknik tumbuhan, kita bisa menggunakannya ya, dan kita bisa mengukurnya dengan mikroskop cahaya porus ini ya, lubang. Kemudian kita bisa mengukur density atau kerapatan atau jumlah per satuan luas. Nah, ini ciri-ciri sel pendamping tadi sudah ya, quad cell, kemudian subsidiary cell. Jadi stomata tadi merupakan bentukan kompleks di bagian epidermis. Ini kok balik lagi ke antumnya. Nah, ini ketebalan dinding sel penjaga bervariasi pada bagian ventral dan dorsal. Jadi Anda nanti kalau yang mengamati dengan cerdik pasti bisa menyalahkan Bu Ermanya. Mengandung kloroplas dan dapat melakukan reaksi cahaya tapi tidak reaksi gelap karena tidak ada enzim. Jadi tadi cahaya matahari itu berpengaruh dalam membuka stomata. Kenapa? Dia mengandung kloroplas. Tadi Bu Irma sudah bilang di awal ya. Kloroplas ini pada fotosintesis ini sebenarnya cahaya matahari ini kan akan ditangkap oleh pigmen. IP berapa? 680 apa 700? Anda tahu di situ ada dua reaksi terang, yaitu reaksi di mana ada di situ hidrolisis air ya. Kemudian di situ akan ada penggunaan air, kemudian di situ ada elektron yang ditransmisikan, dipakai untuk reaksi gelap. Nah, reaksi gelap nanti kan ada NADPH akan dipakai untuk merubah senyawa juga di reaksi terang. Jadi itulah siklus ya. Tapi kalau pada sel penutup, jadi sel penutup
Ini kan tulisannya sel pendamping. Tadi Bu Irma bilang sel pendamping itu kan sel tetangga. Benar apa enggak? Nah, sel penutup itu mempunyai kloroplas. Jadi dia pasti karena hubungannya dengan sinar matahari berfungsi pada reaksi terang, tidak pada reaksi gelap. Kemudian sel-selnya ini tidak ada plasmodesmata sehingga membantu terjadinya gradien air dengan siapa? Dengan sel di sebelahnya. Ini membuka stomata, teori penyerapan K. Jadi ini adalah porus, ya. Ini tadi kan ada light yang kena permukaan epidermis atau mengenai stomata. Jadi di situ ada H plus ATPase. Itu kan Anda ingat di mana itu dipakai untuk ATP ya? Pada apa? Ya, pada reaksi gelap. Dalam membran plasma yang diaktifkan oleh cahaya. Jadi kalau ada cahaya baru dia aktif. Yang fungsinya memompa H+ keluar dari sel penutup. Ini kan di sebelahnya lubang ini ada sel penutup. Kemudian pada plasma membran channel, maksudnya channel itu saluran ya, membawa K+ ke dalam sel penutup, masuk ke sel penutup. Sedangkan ini kan plus K+ kan muatannya 1. Tukeran nih kalau dia udah masuk dengan siapa? Cl-, dibawa ke dalam dengan Cl atau bisa H+ simport. Simport. Air masuk ke dalam sel penutup. Tadi kan yang waktu pertama Irma bilang, kalau dia membuka berarti tetangga-tetangganya kempes. Karena dia terus menggembung dan yang cekungan yang banyak airnya adalah yang bagian belakang sehingga dia nekuk terus kayak membentuk huruf O. Tangannya coba Anda tangannya disatukan ya, itu kan kayak huruf O itu ya, kayak Anda membuat lope-lope dulu pakai jempol sama telunjuk jari ya. Jadi modelnya sel penutup itu akan membuka karena airnya. Nah, karena menggelembung, dia cekung, si sel-sel tetangga itu yang tadi mengkerut. Nah, peristiwanya tadi, kenapa seperti itu? Karena K itu masuk, Cl- keluar. Masih bingung, sebentar ya. Sabar dulu. Ketika stomata terbuka, K+ meningkat menjadi 0,5 M. Anion meningkat 0,2 sampai 0,5 M. Potensial osmosis turun. Turun itu pasti minus ya. Menjadi 2 MPa. Turunnya sampai 2 MPa. Bukan menjadi tapi turun 2 MPa sehingga air masuk. Itu minus, kalau air masuk itu minus. Stomata membuka. Proses sebaliknya berarti K-nya menurun, anionnya menurun, potensial osmosisnya naik sehingga air keluar dari stomata dan stomatanya menutup. Ini kalau proses sebaliknya. Coba ini. Ketika stomata tertutup ini adalah sel penutup atau sel penjaga. Di sini ada H2O, ada Cl-, dan K+. Kalau stomata membuka, gimana? Ini Anda lihat di sini. Ini yang tadi Bu Irma cerita, ini kan kemasukan air. Kemudian ini menggembung di sini, ini juga menggembung. Nah, kenapa? Karena tadi K+-nya meningkat, kemudian anion juga meningkat,
H2O ini bisa masuk. Kemudian ini Anda bisa lihat ya, kalau dia tertutup berarti sebaliknya kehilangan airnya pergi ke sel tetangganya sini, kemudian dia jadi mengkerut dan menutup. Itu dulu Anda pahami. Ada pertanyaan? Mas, tadi sudah jelas ya? Sudah saya jawab? Halo? Ya, Ibu. Ya. Sebentar. Sebentar ya. Saya ditunggu 3 menit. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ada cahaya, temperatur, CO2, kandungan air, dan hormon tumbuhan. Ini cahaya. Stomata umumnya membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari kecuali tanaman cam ya. Jadi membukanya stomata itu sensitif terhadap cahaya merah dan biru karena di dalamnya ada kloroplas. Dan cahaya biru lebih efektif yang menstimulasi zeaxanthin berupa reseptor ya untuk cahaya biru. Nah, ini Anda bisa lihat jadi kalau pagi hari stomata itu pagi banget yang peridon tuh stomata kan masih membuka menutup. Baru nanti kira-kira 2 jam ini stomatanya ada blue light ini stomatal aperture membuka stomatanya. Nah, mulai nih. Jadi kalau red light ini Anda bisa lihat pembukaannya baru 2 mikrometer, kemudian nanti setelah 2 jam ini ada ketemu cahaya biru mulai membuka lagi nih sampai 12 mikrometer. Biasanya ukuran stomata kan sekitar ada yang 100 mikrometer ya sel penutupnya itu. Nah, kalau melongonya maksimum, jadi kalau mulut kita tuh lagi buka maksimum mangap ya bahasa Indonesianya. Ini kalau ada blue light dan kalau sudah agak lama ya tuh membuka. Kemudian temperatur. Ini optimum kalau 20-30. Terlalu dingin juga dia akan tidak maksimum membukanya ya. Kalau terlalu panas bisa sampai 32 malah menutup. Airnya banyak yang keluar. Kemudian ada faktor lain adalah CO2. Konsentrasi CO2 yang rendah merangsang tadi membuka stomata. Jadi kalau kurang CO2-nya untuk fotosintesis buka, dia kepengen dapat yang lebih banyak. Sebaliknya, konsentrasi yang tinggi menghambat membukanya stoma. Nah, peristiwanya adalah karena kalau tinggi itu kan berarti pH-nya rendah. Makanya disebut dengan asidifikasi dari sel pendamping. Jadi nutup. Kemudian ada kandungan air. Stomata membuka ketika daun cukup mengandung banyak air. Bila terjadi kekurangan air, stomata menutup. Kemudian ada hormon tumbuh. Sitokinin
dan asam aksisat. Jadi kalau ada sitokinin, ini akan membuka stomata. Seringkali sekarang pupuk ini ya, yang berupa hormon atau sintetisnya, pengatur tumbuh, ini dipakai untuk merangsang membukanya stoma. Jadi Bu Erma kebetulan ini lagi punya proyek ya, tapi mengajak mungkin anak-anak 2018 ya. Itu akan ini juga ya, mengukur daun dengan melihat ini peranan dari beberapa hormon, tapi ke mulut daun stomata. Kemudian ada asam aksisat ini menghambat. Jadi dan itu harus tidak harus sama jumlahnya. Karena pada fase pertumbuhan tertentu ini justru harus banyak mangapnya, banyak membukanya ya, karena untuk pertumbuhan ya yang lagi misalnya pertumbuhan yang sangat cepat, nah itu pasti akan beda dengan misalnya sudah fase linier. Ini sudah tadi ya, termasuk kadar air tanah. Kemudian ini di sini ya, tadi sudah sebenarnya, tapi ini adalah stomata. Kemudian kalau di sini ada di rongga ya, rongga sel, karena ada sel-sel yang berongga ini di sini. Ini kalau ada high water vapor, kemudian di sini low water vapor, itu pasti akan berjalan hukum yang dari high ke low, keluar airnya. Nah tadi yang trichomata, jadi kalau di dalamnya itu kan misalnya ada tekanan air di sini, kemudian panas banget, pasti kan low water vapor di sini, di luar ya, ini kan udara luar. Nah kalau di sekitaran stomata ini ada trikoma ini kan bisa juga berupa sel yang hidup ya. Nah di situ dia tuh nutup dan membuat lembab di sekitar lubang ini. Tadi udah hukumnya kalau di dalamnya lebih tinggi, di luarnya sangat-sangat rendah, pasti yang dalam akan keluar. Sementara itu adalah musim panas, sangat panas, air di akar juga sedikit. Nah, maka biasanya tanaman yang untuk mencegah stomatanya buka, itu dia membuat trichomata. Jadi untuk melembabkan di sini. Nah kalau di sini lembab, otomatis ini agak tertahan, nggak keluar. Karena tidak terlalu rendah kalau ada trichomatanya. Jadi dia membuat, ya tadi, water conservation, konsep betul-betul ngirit air, gimana caranya. Begitu. Ada pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Ya. Nah, laju transpirasi ini tidak gampang ya, mengukur laju transpirasi ini biasanya pakai alat yang harganya mungkin sekitar ya, yang punya ini pertanian ya, pertanian undip itu punya, tapi kita kalau mau pinjam mungkin nanti ya biologi akan punya pada suatu ketika, sepertinya harus punya ya. Jadi nanti akan tahu bagaimana kita mengukur laju transpirasi ini hubungannya dengan air, dengan keefektifan satu tanaman menggunakan air. Nah, laju transpirasi itu uap air di dalam daun dikurangi uap air di udara, dibagi resistensi stomata dan resistensi lapisan pembatas. Resistensi ini bisa permukaan ya, jadi kita ukur ada caranya mengukur resistensi stomata. Nah, semakin tinggi temperatur, laju transpirasi meningkat karena air menguap lebih cepat dengan meningkatnya temperatur. Ini Bu Erma sekalian mengartikan karena dipakai untuk anak
IUP. Kelembaban bila sekitar daun kering, difusi air dari dalam daun keluar daun semakin cepat. Tadi sudah. Jadi makanya di luar stomata itu dibuat bangunan seperti stomata, lilin itu dipakai untuk kalau lilin ya jadi kayak misalnya tanaman talas, tanaman nanas itu kan ada lilinnya nih. Pas kapan itu Bu Erma membimbing ini ya untuk kafe lilin-lilin yang di nanas itu, jadi semakin panas dia akan semakin tebal karena dipakai untuk merefleksikan, memantulkan sinar matahari agar nggak masuk, nggak mengganggu ini perputaran air dari dalam keluar. Kemudian ada angin ya, tadi sudah. Kemudian kadar air tanah. Ini jelas ya, paling penting. Makanya berbeda ya. Kalau Anda itu menanam di tanah dengan menanam di dalam pot. Saat musim kemarau, Anda bisa lihat. Kalau Anda menanam misalnya ya tanaman cabai di bawah pohon pisang, dengan menanam cabai di bawah pohon, di dalam pot, itu tuh pasti kebutuhan airnya beda. Lebih banyak yang mana? Yang di pot atau yang di bawah pohon pisang? Mestinya kalau seperti ini, Anda akan menjawab yang banyak kebutuhan air harus disiram adalah yang di pot. Kenapa? Nah, kalau yang di dekat tanaman pisang itu yang dulu Berma sudah bilang ada saling bertukar tekanan kalau malam hari sehingga mungkin layunya lebih lama yang ditanam dengan pohon pisang daripada yang di pot. Di pot nggak disiram 3 hari sudah wilting atau layu ya. Jadi itu biasanya sudah nah. Saya kira itu tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum ada, Bu. Ya, Bu Erma, yang makalah tadi, ini kalau Anda baca, sangat lengkap dan ya cenderung saya ulang-ulang, biar nggak bingung. Itu kan hanya peristiwa membuka ya, menutup. Nah, untuk tugas kelompok, silakan Anda mencari mekanisme membuka boleh dari YouTube ya. Jadi kelompoknya boleh aja menyetel YouTube tapi Anda narasikan yang benar. Saya ada YouTube tapi masih di kelas IUP ya. Mungkin nanti akan saya share bagaimana membuka menutupnya stoma. Ini tadi keterangannya ya. Tadi kan ada kalau asiditas, asid atau keasaman ya. Nah ini ada model of solute transport in plant cell. Ini ada lihat di sini ya. Sama ya tadi ada anion, ada proton pump. Proton pump ini pasti ada pompa ion, kemudian cation uptick. Jadi kan K masuk tukeran sama Cl min dan sebagainya ini Anda bisa baca. Ini juga tadi kalau sel pulkit kemudian stoma open, tapi kalau sel sheet dia menutup ya, menutup rapat-rapat. Kapan itu dia akan? Yang ini juga peran dari K plus in stomatal opening dan closing.
saya ingin nanti kelompok yang bagian ini tadi membuka menutupnya, tapi utamanya adalah peranan aba dan sitokin. Biar Anda belajar, tapi di teorinya ada ya di sini, silakan Anda buka baca. Saya kira itu. Jadi kelompok ini yang nanti untuk tugas adalah utamakan, Anda boleh melihat dari YouTube, mungkin membuka menutupnya sebentar aja, terus Anda tambah dengan keterangan terutama tadi ya untuk hormon dan K+ dan turgor. Itu aja ya. Kemarin kan tugasnya udah dibagi, jadi seperti itu. Sengaja untuk yang hormon itu biar menjadi sesuatu yang nanti kita bahas di tugas. Seperti itu. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Ini ada yang kesulitan absen enggak atau memang sudah absen semua? Enggak. Oh, sudah absen semua. Ya, sudah bisa absen semua. Saya kira kalau sudah absen tidak ada pertanyaan, kita Ibu, akhiri ya. Saya izin bertanya, Ibu. Oh, oke, silakan. Mengenai presentasi besok itu kan maksimalnya 10 menit untuk tiap kelompok. Itu berarti dilakukan dalam satu pertemuan ya, Ibu? Iya. Keseluruhan. Iya, keseluruhan. Jadi gini, Anda nggak usah khawatir. Misalnya kok, ya kadang-kadang ini kalau Anda nggak disiplin ya, namanya juga kepengen ngobrol ya, ada baiknya juga kepengen presentasi, terus jadi molor. Ini kan waktu kita sebenarnya 100 menit. Nah, nanti 10 menit kita batasi, tapi misalnya molor-molor pun itu saya minta maksimum 15 menit, nggak boleh lebih. Pokoknya kalau 15 menit itu sudah maksimum ya, karena apa? Nanti kan itu 15 menit aja tiap kelompok, belum nanti ada yang terkendala sinyal ya, kita kan harus maklumi juga yang namanya kendala sinyal, kemudian mungkin antara operator dengan yang mau presentasi kan harus koordinasi, misalnya yang satunya enggak keluar sinyalnya dan sebagainya, itu kan jadi lama, lemot juga itunya. Nah, itu 15 menit coba ya. Saya akan memberi kemudahan aja. Yang penting kalau misalnya terpaksanya kok nggak bisa presentasi, jangan khawatir, kamu tetap mengirimkan ya. Yang seperti itu juga nggak akan saya kurangi nilainya kalau misalnya betul-betul kendala teknis. Tapi ingat semuanya harus membuat kayak kemarin perjanjiannya kita ya. Misalnya ada yang ngambil dari YouTube ya siapa. Kemudian meskipun bukan kita yang membuat, tapi tolong yang searching itu siapa. Soalnya di YouTube kadang-kadang kan juga nggak bagus. Nah, ketahuan nanti yang nyari ya. Seperti itu, Mas. Baik, Ibu, mau menanyakan soal jumlah slide. Jumlah slide itu kan kemarin dari Ibu ada ketentuan untuk 2 slide per orang ya, Ibu. Kalau semisal ternyata materinya yang didapat itu kurang dari sejumlah itu bagaimana, Ibu? Gini. Jadi, nanti Anda bagi, kalau ini satu kelompok berapa orang? Ada 10 orang, Ibu. Atau 10 orang ya. 10 ada yang 9 ya. Nah, menurut Bu Erma, ya dilihat 2 slide tapi cuma kalimat nggak ada gambar, ya mending 1 slide tapi ada gambar, dibagi aja. Jadi dengan adil, karena saya akan menilai juga keaktifan Anda menampilkan yang dipresentasikan, tapi harus nyambung ya, jangan sembung. Maksudnya begini, ada urut-urutan. Bu, bagian saya kan nggak ada gambarnya. Nah, boleh aja.
tapi harus jelas sedang menerangkan apa. Ya, jadi misalnya boleh faktor-faktor. Tadi misalnya faktor-faktor kan ada air, angin, ada cahaya. Nah, silakan Anda, kan ini sebenarnya kecerdasan Anda nih. Pas yang dapat air misalnya. Nah, air apa? 1 slide atau 2 slide. Cahaya apa? Kan nggak harus membuka menutup stoma, tiap anak harus gambar membuka menutup stoma. Enggak. Tadi misalnya lagi cerita faktor-faktor kan banyak itu. Prosesnya banyak. Jadi saya kira 2 slide itu udah sedikit itu. Halo Mas? Ya. Halo Ibu. Ya, Jelas enggak? kurang lebih sudah jelas Ibu. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin Ibu. Ya. Untuk selain 4 kelompok yang pertama itu kan mendapat pengaplikasian biofisika dalam tumbuhan Ibu. Nah, lalu untuk semisal apa ya istilahnya kayak pengambilan materinya itu semisal di luar dari 4 materi yang pertama itu tidak apa-apa Ibu. Justru yang 4 pertama ini sangat dibebaskan oleh Bu Erma. Kan tidak, kan malah bukan materi pokok bahasan kita. Justru itu adalah contoh-contoh yang mungkin Bu Erma belum sampaikan. Itu silakan aja ya, banyak sekali itu. Ya. Oh baik Bu, berarti untuk yang pengaplikasian untuk 3 kelompok yang pengaplikasian itu benar-benar bebas ya Ibu? Bebas sekali, yang penting biofisika ya. Ada fisikanya kok Bu, ada kimianya. Iya nggak apa-apa, tadi kan Bu Erma nggak pernah bilang hanya fisika dan biologi, nggak bisa. Kita tuh mesti terpaut ilmu lain ya. Dan di situ ada peristiwa kimia ya, ada peristiwa fisika, mungkin bisa juga ya nanti ada matematikanya, secara matematik hitungannya bisa juga. Jadi silakan aja ya. Baik Ibu, sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, jadi bisa juga nih yang namanya biofisik itu. Namanya juga biofisika. Kalau pada hewan kan ergonomis ya, bisa. Tumbuhan juga sama. Itu jangan salah ya, pemantulan cahaya saat musim kemarau panas kayak gini itu bagaimana sifatnya? Kenapa sih lilin ya, suberin itu bisa memantulkan? Kemudian bagaimana kristal-kristal yang ada di misalnya permukaan, kemudian bentuk duri ya, itu kan bisa juga dilihat dari bentuk-bentuk kayak prismanya. Itu silahkan aja ya. Itu kalau kita bicara untuk 3 aja sangat gampang ya. Itu kalau dikaji itu ratusan peristiwa itu yang mungkin kita belum tahu ya. Nanti kita bisa, oh gitu ya. Ya jadi Bu Erma itu kadang kalau lagi ada waktu itu banyak baca. Contoh kristal ya, kristal Ca oksalat. Itu tuh kalau kita lihat di bawah SEM ya, bukan SEM, itu Anda akan lihat keteraturan yang kalau Bu Erma tuh betul-betul amazing ya, kagum itu. Itu kan tidak ada pisaunya ya, kalau kita misalnya melihat tukang berlian itu kan untuk membentuk potongan-potongan itu menggunakan pisau berlian itu ya, yang kayak kaca itu kan sudutnya berapa itu kan betul-betul kemudian menggunakan pembesar di mata itu. Tapi ini kan pembentukan proses dari senyawa kimia yang dia akan bentukan seperti itu, prisma, ada yang prisma, ada yang mungkin butir-butir, jarum dan sebagainya. Nah ini fungsinya ternyata berbeda-beda ya. Itu ternyata bukan untuk apa, bukan itu bisa kalau misalnya di nanas Anda mungkin pernah ya, ada sel rafida dulu, sel pasir, kemudian ada juga yang betul-betul seperti kristal berlian itu. Nah, itu dipakai untuk apa? Ternyata itu salah satunya adalah untuk refleksi sinar matahari agar enggak masuk menyerang sel-sel. Nah, tapi biasanya kalau dimakan manusia mungkin terjadi batu ginjal dan sebagainya itu loh. Karena itu betul-betul memang dia kristal. Tapi pada tanaman sendiri
itu ada gunanya. Dan mereka itu yang penelitian di luar tuh udah betul-betul memotretnya dengan sangat ini ya, sangat profesional sehingga ketemu betul bentuknya. Oh begini. Kadang-kadang kan kalau kita praktikum kan belum tahu ya, kadang-kadang kan bentuknya misalnya bentuk kristal tapi baru ketahuan pantatnya atau ketahuan ujungnya. Jadi ya kadang-kadang kita dipaksakan untuk menggambar kristal tapi sebenarnya waktu dilihat belum ya. Tapi kalau menggunakan alat yang profesional kita betul-betul akan melihat itu gambar yang menurut saya itu betul-betul mengagumkan ya. Hanya seperti itu. Kemudian lilin, ternyata lilin-lilin yang ada di dalam permukaan lapisan daun itu dia biasanya memang kita udah tahu menebal di saat musim kering atau musim kemarau ya. Nah itu ternyata lilin itu tuh juga fungsinya ada yang tadi memantulkan. Nah itu bagaimana caranya, kemudian bagaimana itu peristiwa fisika ya, boleh juga itu ya. Anda belajar mungkin film itu tadi yang tekanan-tekanan itu geofisika semua. Kalau kita belajar transportasi air, nutrisi yang dari akar ke daun, nah itu belajar tekanan itu juga fisika ya. Itu ya, dan lain. Misalnya Anda mau aplikasi pupuk, aplikasi yang ada peristiwa fisika, silakan aja ya. Ada misalnya tadi seperti stereo spektro ya. Mungkin sekarang udah lebih canggih lagi. Nah, itu penentuan itu juga boleh. Menentukan kandungan apa itu ya. Dengan alat yang sekarang canggih ya, tidak perlu ke lab tapi hanya ditusukkan. Nah itu juga bisa, silakan aja, boleh, bebas. Jadi cari yang menarik aja, jangan membosankan kayak kuliahnya Bu Erma. Anda harus lebih, Bu Erma kuliahnya membosankan ya, saya akan cari yang biar Bu Erma tahu lebih tahu. Nah itu bagus ya, nanti nilainya pasti di atas 90 tuh kalau yang membuat kita terengah-engah. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya kira ini sudah diulang-ulang sejak biologi dasar ya. Jadi saya kira sudah selesai. Oke. Mas Idan, Mbak tadi Mas Tam David Christian sudah bisa absen kan? Sudah bisa, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Jadi ini semuanya sudah absen ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat semua ya. Jangan sakit nggak enak banget lagi musim pandemi. Ini Mbak Maria Salvia ada? Halo? Ya Ibu, halo Bu. Oh, tak kira kamu tuh artis loh Mbak, cantik banget ini. Lagi nih yang kelihatan nih. Ini bukan Ibu. Ini Bu Erma belum pernah lihat Anda semua ini. Nanti jangan-jangan setelah ketemu kaget ya. Ya. Jadi karena tidak on cam. Saya kalau on cam malah takut ya. Karena kadang-kadang ada mahasiswa yang horor banget belakangnya itu. Kamarnya ya. Jadi kita sepakat nggak usah on cam. Ada juga pasti ini kalau on cam pasti terus pada kabur semuanya. Ya semoga sehat. Ketemu lagi minggu depan. Minggu depannya baru kita tugas ya. Kemudian untuk hari ini jadi mungkin Bu Erma untuk tiap pokok bahasan itu ada pertanyaannya ya. Yang untuk hari ini mungkin nanti bagaimana peristiwa mekanik dari membuka, kapan, kalau ada apa, kalau kandungannya, kalau menutup bagaimana, itu yang akan saya tanyakan di UTS. Jadi yang tadi ya, kalau asam
Kalau cenderung basah 6 sampai 7 itu membuka itu bagaimana peristiwa. Jadi Anda nanti untuk UTS silakan ditambahi dengan gambar ya. Mana sel penjaga, mana sel tetangga. Silakan. Nggak susah ya. Kalau tidak ada lagi saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Siang Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu.